Halo semuanya, selamat datang di channel Triset Info. Di video ini, saya akan menunjukkan hal yang dilakukan setelah pengaturan awal di Redmi 13 Anda. Jadi pertama, seperti yang kalian lihat, izinkan saya membuka kunci ponselnya. Kita baru saja menyelesaikan pengaturannya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah, mari klik panah di sini untuk masuk ke menu utama. Sekarang aplikasi sedang dimuat, ponsel sedang dipersiapkan untuk penggunaan pertama kita. Dan sekarang pertama kita akan mulai dengan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi. Baiklah, mari kita menuju ke pengaturan. Di sini kita perlu memilih Wi-Fi. Dan sekarang kita perlu menunggu jaringan yang tersedia muncul. Di sini jaringan saya muncul. Sekarang mari kita klik. Dan saya akan segera memasukkan kata sandinya. Baiklah, sampai jumpa lagi. Sekarang, setelah memasukkan kata sandi, kita terhubung ke Wi-Fi. Sekarang, hal pertama yang perlu kita lakukan setelah terhubung ke jaringan Wi-Fi adalah masuk ke pengaturan, buka tentang ponsel, dan di sini kita perlu memperbarui perangkat lunak kita. Jadi, seperti yang kalian lihat, saya sudah menyiapkan pembaruan perangkat lunaknya. Mari klik HyperOS di sini. Dan sekarang, kita akan memeriksa yang baru. Pembaruan sih, jadi seperti yang Anda lihat di sini, kami memiliki aplikasi yang diperbarui. Jadi pada dasarnya ini adalah patch keamanan baru yang berlaku hingga April 2025 dan di sini kita bisa langsung mengunduh pembaruannya. Kita akan mendapatkan informasinya dan sekarang kita perlu menunggu hingga proses unduh selesai. Jadi kalian juga tunggu sampai semuanya terunduh. Pembaruan ini memakan waktu cukup lama, mulai dari mengunduh hingga mengekstrak. Untuk saya butuh waktu 30 menit. Tapi sekarang kita bisa langsung reboot ponsel kita dan pembaruan akan langsung masuk ke perangkat kita. Jadi siapa akan bertemu kalian lagi setelah semuanya selesai? Sekarang, setelah ponsel di restart, yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan akun Google. Tapi kita akan melakukannya dengan cara yang lebih cepat, jadi kita akan masuk ke Play Store untuk menyiapkannya. Sekarang, di sini kita akan coba dulu Gmail kita, dan dengan metode ini, kita akan langsung menyiapkan akun Google dari Google Play secara bersamaan, agar lebih menghemat waktu. Sekarang, damage yang kalian lihat, sistemnya akan memeriksa informasi sebentar. Play Store mungkin akan crash setelah memasukkan email dan bisa juga crash sebelum memasukkan kata sandi. Jadi, jangan khawatir tentang hal itu. Pertama, mari kita masukkan emailnya. Dan sekarang setelah memasukkan email, yang bisa kita lakukan adalah klik berikutnya dan di sini masukkan kata sandi. Jadi crash itu normal karena kita baru saja memperbarui sistem ke versi terbaru. Dan seperti yang kalian lihat di sini, kita perlu memasukkan kata sandi kita. Jadi saya akan melakukannya dengan cepat di luar kamera. Sekarang, setelah mengklik berikutnya, kita akan memilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Jadi saya akan memilih bahwa saya yang akan menggunakan perangkat ini. Tapi jika kalian memilih anak saya yang akan menggunakan perangkat ini, maka langkah-langkahnya mungkin akan sedikit berbeda. Jadi mari kita klik berikutnya. Di sini, klik pada saya setuju. Dan sekarang, setelah layar ini, kita perlu mengaktifkan layanan Google. Jadi pada dasarnya ini adalah cadangan dari ponsel kita. Jadi biarkan prosesnya berjalan. Dan di sini, seperti yang kalian lihat, kita perlu mengaktifkan pencadangan data perangkat agar data kita tidak hilang. Jadi kapanpun kita mencoba melakukan reset pabrik pada perangkat, data akan dicadangkan ke Google Drive kita. Sekarang, seperti yang kalian lihat, Google Play Store akhirnya sudah siap dan akun Google kita juga sudah diatur. Sekarang mari kita klik pada avatar kita di sini dan pergi ke aplikasi dan game saya. Di sini kalian bisa memeriksa pembaruan yang tersedia. Klik pada lihat detail.
Di sana itu kalian akan melihat sebuah aplikasi yang memerlukan pembaruan, jadi kalian bisa memperbarui semuanya. Dan setelah kalian mulai memperbaruinya, kalian bisa langsung keluar dari Play Store dan kemudian kita akan lanjut ke pengaturan. Sekarang kita akan mengatur kunci layar dan sidik jari. Jadi mari kita gulir sedikit ke bawah sampai kita melihat face prints, data wajah, dan kunci layar. Kita akan menemukan kunci layar, buka kunci sidik jari, dan buka kunci wajah. Kita bisa membuka kunci dengan perangkat Bluetooth, kita harus memasangkannya. Klik kunci layar. Kita bisa memilih pola, PIN atau kata sandi. Saya sarankan menggunakan kata sandi jika kalian ingin keamanan terkuat atau menggunakan PIN. Jadi di sini kalian bisa memasukkan 4 hingga 16 angka, dan sekarang mari klik mengerti lalu masukkan digitnya. Jadi saya akan memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan gunakan kata sandi yang sama dengan saya. Ini adalah kata sandi yang paling tidak aman. Jadi pada dasarnya ini adalah kata sandi paling tidak aman di seluruh dunia. Jadi pastikan untuk menggunakan imajinasi kalian di sini dan buatlah kata sandi yang kuat yang tidak bisa ditebak siapapun. Sekarang, seperti yang kalian lihat, perangkat akan meminta kita untuk menambahkan sidik jari agar bisa membuka perangkat dengan itu. Jadi mari kita klik tambah. Ini adalah langkah berikutnya. Sekarang mari tempelkan jari pada sensor dan angkat setelah kalian merasakan sedikit getaran. Jadi seperti yang kalian lihat, ini mungkin akan memakan sedikit waktu, tapi setelah semuanya selesai, seperti yang kalian lihat, kita perlu menyesuaikan bagian pinggirnya. Jadi mari kita lakukan itu dengan cepat. Dan sekarang sidik jari kita sudah siap. Di sini juga akan ditanyakan apakah kita ingin menggunakan fitur Face Unlock. Jadi banyak dari kalian mungkin akan membatalkannya karena sudah memiliki sidik jari, tapi saya tetap menyarankan untuk mengaturnya. Jadi mari kita klik tambah di sini, klik mulai, dan sekarang kalian harus memastikan wajah kalian terlihat dan pas di dalam lingkaran yang akan muncul di layar. Jadi tidak selalu lingkaran, tapi untuk sebagian besar perangkat memang ada lingkaran. Tapi sekarang, seperti yang kalian lihat, kita harus menjaga wajah kita tetap di dalam bingkai ini, jadi saya akan melakukannya dengan cepat di luar kamera. Sekarang, seperti yang kalian lihat, data wajah kita sudah berhasil direkam. Kita bisa menyimpannya sebagai simpan wajah 1. Kita bisa mengubahnya di sini. Sekarang mari kita klik selesai, dan seperti yang kalian lihat, semuanya sudah siap. Jadi kunci layar, buka kunci sidik jari, dan buka kunci wajah sudah siap digunakan. Setelah itu, yang bisa kalian lakukan selanjutnya adalah mengatur Google Pay. Jadi buka Play Store dan pastikan kalian sudah menginstal Google Wallet. Sekarang mari kita buka Play Store di sini. Kita perlu menunggu sebentar karena aplikasi-aplikasi masih diperbarui. Mari kita klik mulai, lalu klik berikutnya, dan di sini. Kita bisa menggunakan biometrik untuk memverifikasi pembelian. Kita juga bisa menggunakan kata sandi. Itu sepenuhnya terserah kalian, tapi saya akan memilih biometrik sekarang seperti yang kalian lihat, itu berfungsi. Sekarang kita bisa pergi ke pencarian dan cari dompetnya. Sekarang di sini, mari kita cari. Dan seperti yang kalian lihat, dompetnya sedang diinstal sekarang. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu. Jadi saya akan kembali ke kalian setelah semuanya selesai. Sekarang karena setelah instalasi selesai, mari kita klik buka. Dan di sini, akun akan dipilih secara otomatis untuk digunakan dengan Google Wallet. Jadi itu akan menjadi akun yang kita gunakan untuk mengatur Play Store. Sekarang, mari kita klik lihat dompet. Dan seperti yang kalian lihat sedang memuat, jadi kita perlu memberinya sedikit waktu. Di sini kita perlu mengizinkan Google Wallet untuk mengirimkan notifikasi kepada kita. Ini sangat penting agar kita bisa melihat berapa banyak uang yang kita keluarkan. Sekarang di sini seperti yang kalian lihat, kita punya banyak program loyalitas dan klub. Jadi semuanya tergantung pada lokasi kita. Jadi seperti yang kalian lihat, mungkin kalian tidak memiliki hal-hal yang saya miliki di sini. Dan itu normal.
Sekarang kita bisa klik tambahkan ke dompet. Seperti yang kalian lihat di sini, kita bisa menambahkan kartu pembayaran, kartu transportasi, kartu loyalitas, atau kartu hadiah. Jadi kita akan memilih kartu pembayaran di sini. Dan sekarang di sini kita harus memiliki kartu ini secara fisik bersama kita untuk benar-benar menambahkannya. Jadi kita bisa membuat kartu kredit atau debit baru di sini. Atau kita bisa menggunakan kartu yang sudah kita gunakan dan kartu yang sudah tersimpan di akun kita. Jadi di sini kita perlu mengkliknya. Dan seperti yang kalian lihat, saya tidak bisa menunjukkannya kepada kalian sekarang, tapi nanti kalian harus memasukkan kode keamanan CVV atau CVC lagi, lalu masukkan tanggal kedaluarsa dan 4 angka terakhir dari kartu tersebut. Jadi pada dasarnya seperti itulah cara mengaturnya. Sekarang setelah kita mengatur dompet kita, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mengoptimalkan baterai kita. Jadi mari kita masuk ke pengaturan dan di sini kita gulir ke bawah. Seperti yang kalian lihat di sini, kita akan menemukan pengaturan baterai dan di sini kita bisa memilih mode yang sedang digunakan. Jadi yang seimbang itu yang normal, penghemat baterai pada dasarnya adalah saat kita menghemat baterai. Ia mencoba menurunkan kecerahan, ia akan mengaktifkan kecerahan otomatis, ia akan mengubah ponsel kita ke mode gelap jika kita menggunakan mode terang. Dan secara keseluruhan akan mencoba membatasi aplikasi latar belakang. Jadi, sekarang kita juga dapat memilih Ultra Battery Saver. Ini akan menonaktifkan hampir setiap aplikasi, satu-satunya aplikasi yang dapat Anda izinkan. Jadi pada dasarnya Anda hanya dapat mengizinkan aplikasi yang tidak menggunakan banyak energi, atau Anda bisa mengizinkan semua aplikasi. Tapi jika tidak diizinkan, maka aplikasi itu tidak akan ada di perangkat Anda. Jadi di sini kalian bisa memilih mode yang sedang digunakan. Di sini kita memiliki perlindungan baterai. Kita dapat melihat jumlah pengisian daya hari ini, suhu, dan kita dapat menggunakan pengisian daya biasa. Jadi izinkan pengisian daya hingga 100% atau pengisian daya terbatas untuk memungkinkan ponsel mengisi daya hanya hingga 80% untuk mencoba dan menghemat baterai. Kesehatan. Jadi ini akan meningkati leluasa dan pahami baterai seiring berjalannya waktu dan disinilah kita memiliki pemeriksaan baterai. Sekarang kita dapat mengaktifkan mode gelap, menghapus memori, matikan layanan lokasi, umpan balik haptik, jangan bangunkan layar untuk notifikasi, dan kunci perangkat setelah 15 detik tidak aktif. Jadi di sini kita bisa melakukan itu, kita bisa menambahkan menit gratis sebagai contoh. Dan di sini kita juga memiliki fitur tambahan seperti mempercepat pengisian daya. Dan kita juga bisa mematikan data seluler saat perangkat terkunci, dan kita bisa membersihkan cache saat perangkat terkunci. Selain itu, bagian terbaiknya adalah kita bisa menjadwalkan kapan perangkat akan dimatikan atau dihidupkan pada perangkat. Jadi matikan daya. Sebagai contoh, Anda bisa mematikan ponsel Anda mulai pukul 1.30 pagi dan kemudian kita bisa menyalakannya kembali pada pukul 6 pagi. Dan sekarang ketika Anda tertidur pada pukul 1 pagi, misalnya, maka ponsel Anda akan mati 30 menit kemudian dan akan menyala kembali tepat pukul 6 pagi. Jadi itu fitur yang sangat bagus, saya selalu menggunakannya di Xiaomi saya dan pada dasarnya itu saja. Jadi saya harap video ini membantu Anda. Jika iya, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan berkomentar. Dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya.